Nah, yang ketiga itu pendidikan non formal lebih praktis. Lebih praktis karena langsung ke kemampuan. Audio Jungle. Audio Jungle. Pendidikan itu kan ada 3 langit yang semuanya bertumbuh pada satu langit, ya. Yang pertama informal, yang kedua non formal, yang ketiga formal. Nah, pendidikan yang paling tua itu adalah pendidikan informal. Ketika Nabi Adam punya anak, saat itulah terjadi pendidikan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian semua orang ketika menikah punya anak, maka dia akan mendidik anaknya seperti orang tuanya, seperti manusia-manusia lain, maka diajarilah berpakaian, mandi, merawat diri, sopan santun keluarga dan sebagainya. Itu terjadi di informal. Nah, informal itu waktunya sepanjang waktu, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Itu pendidikan informal. Kemudian informal itu terjadi juga serta-merta. Ketika makan terjadi asuhan orang tua, kalau makan harus pelan-pelan, kalau makan harus. Ketika mandi lama, kemudian diomongin mandi itu jangan terlalu lama, dan seterusnya. Jadi waktunya itu bebas. Itu pendidikan informal. Dan gurunya itu hanya 2, bapak dan ibu ditambah pendamping guru, pendamping pendidik, itu adalah kakak, adik, paman, pak D, nenek, itu pendamping di pendidikan informal. Maka terjadilah manusia yang berbasis keluarga. Nah, yang kedua pendidikan formal. Pendidikan formal itu pendidikan yang ada kurikulumnya pada satuan waktu yang sudah ditentukan, kemudian semuanya berlangsung secara formal, ada petunjuknya, ada SK-nya, ada gurunya, tertib dari pukul 7 sampai pukul 3 atau pukul 12 tiap hari, dan berkait dengan ilmu terus menerus, ada evaluasinya, ada ujiannya. Itu pendidikan formal. Sedangkan pendidikan non formal yang sedang kita pelajari sekarang ini, semoga nanti mendapatkan sertifikat membina, itu dicirikan oleh berbeda dengan formal. Maksudnya Kak Erno, maksudnya pendidikan non formal itu waktunya singkat, beda dengan formal, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 6 tahun. Itu waktunya teramat panjang hanya untuk meraih sebuah kemampuan. Sedangkan non formal itu waktunya pendek, singkat, untuk belajar membuat sambal pecel ke tetangga namanya Mbok Sri. Ya cukup seminggu lulus. Kadang ada ijazahnya, kadang enggak. Ijazahnya adalah pengakuan dari Mbok Sri dan pengakuan orang lain yang makan ramuan sambal pecel yang dibuat dia setelah kursus dari Mbok Sri. Jadi ciri pertama pendidikan non formal itu waktunya singkat. Yang kedua, batasan suasananya itu bebas. Kalau guru kan formal itu pukul 7 sampai pukul 12. Ada nggak guru yang ngajar muridnya pukul 1 malam? Nggak ada. Ada nggak guru yang ngajar muridnya itu pagi uduk-uduk pukul 4 pagi? Nggak ada. Karena sudah dipatok waktunya adalah pukul 7 sampai 12. Sedangkan non formal waktunya bebas. Jadi Anda nanti bisa bina tengah malam, ngadakan renungan, bina pagi-pagi, bina saat senjang waktu makan, bina saat santai, dialog ketika bertemu. Itu diperbolehkan di pendidikan non formal. Waktunya
bebas. Nah, yang ketiga itu pendidikan non formal lebih praktis. Lebih praktis karena langsung ke kemampuan. Sedangkan formal ini nggak praktis, artinya panjang, ada teorinya, ada ininya, ujiannya, bahkan praktek nggak pernah, begitu ya. Karena sebuah teori dia nggak pernah praktek, karena panjang waktunya. Untuk satu mata kuliah saja 16 pertemuan, dan itu 6 bulan ya, 6 bulan. Panjang sekali, dan kadang setelah lulus nggak bisa prakteknya. Tapi kalau non formal, satuan kegiatan yang praktek. Jadi baris-baris cukup 2 jam langsung bisa. Kemudian sandi ya cukup 1 jam langsung menguasai sandi itu dan praktek. Jadi pendidikan non formal itu praktis. Nah, salah satu pendidikan non formal itu adalah pendidikan kepramukaan. Ya, pendidikan non formal lain banyak, itu kursus setir mobil, kursus membuat makanan, kursus baca tulis, kursus ngaji, kursus apalagi ya, banyak ya. Itu non formal, dicirikan oleh praktis, waktunya singkat, dan hubungan dengan pembinanya tidak disebut guru, tapi disebut pembina atau tentor atau tutor ya, tutor. Itu pendidikan non formal. Audio Jungle. Audio Jungle.